Ada lah, masih kecil lah ini. Enggak lah, lo jangan tapi- lo jangan merendah di atas gunung lah. Enggak lah, Dari iya. properti kisah sekian, dari ini sekian Nggak jauh spesifik ya, tapi paling ratusan lah. per bulan. Ya. Stabil. Ya, stabil. Oke, brother dan sister, yeay, kita ketemu lagi sekarang di Nyantai bareng Riko, langsung dari House of Indolaw di Penthouse Sampurna Strategik. Wah, gue lupa sama kantor gue sendiri. Saking banyak kantor. Amin. Salah satu company di perusahaan gue, jadi Indolaw. Nah, kedatangan tamu yang gokil banget, yang lagi viral. TikToknya gokil, mantap, YouTube-nya juga sangat edukatif, dan lo pasti tahu Antoni Sudarsono. Terima kasih. Oh, selamat apa? Datang. Terima kasih. Welcome, bro. Terima kasih. Selamat datang. Ini apa namanya ya? Gue lagi belajar buat YouTube. Oke. Lagi belajar. Ah. Lo kan udah Ya, gokil ya, kan. nggak Sekarang apa-apa. gue mau menyelami dunia YouTube-YouTubean. Sebenarnya kalau cara ngomong dia lebih jago loh, cuman Aduh. males aja. Iya, benar. Gue kurang konsisten di dalam hal membuat konten. Nah, jadi di episode kali ini kita mau ngebahas mengenai seorang Antoni Sudarsono yang gokil banget, yang di sebagai pengusaha dan sebagai content creator dia bisa seimbang. Gimana caranya, dan tips buat teman-teman yang berkembang, yang lagi pusing mungkin dengan permasalahan dan jalan keluar terutama dalam sektor bisnis. Kita belajar bareng Antoni sekarang. Oke, brother. Gimana? Tarik napas dulu dong. Oke. Sapa dulu, sapa mungkin. Oke, ya kan? selamat. Atau mungkin ada orang yang baru tahu nih Antoni. Oke, halo semuanya, saya Antoni, saya temennya Pak Riko Tampenawas. Kebetulan saya bekerja dengan Aduh, beliau. gila, enggak lah. Nggak bohong itu. Jadi Antoni gue udah kenal dari tahun berapa, Ton ya? 2016, 2017? Iya, gitu ya. 2016, 2017, dia dulu seorang pengusaha F&B ya dulu ya. F&B. Ya, F&B. F&B. Semua squid ya? Ya, semua squid. Masih jalan? Masih, tapi nggak sebagus dulu sih memang. Oke. Oke. Itu franchise-nya udah ada berapa, Bro, dulu? Sekarang yang masih sisa 13. Nah, lu usia berapa tuh waktu itu buat Sumo Squid? Usianya waktu itu sekitar 19 tahun ya. 19 tahun, punya berapa cabang waktu itu? Tempat 25 sih. 25 cabang, 19 tahun, dan anak Jogja. Lu Jogja kan? Iya benar. Baru mendarat dari Jogja sekarang. Gokil banget Sumo Squid. Nah, ceritain dong, Bro, awal mulai lu terjun ke sektor bisnis. Kalau mulai sih sebenarnya udah dari umur 16 tuh udah mulai bisnis kok, Eko. Jadi Bisnis kayak apa lu 16 tahun? ada bisnis itu sempat jualan nasi kucing. Jadi aku nasi kucingnya itu beli dari luar, malamnya aku beli, jual di pagi hari, Oke. jual ke teman-teman sendiri. Oke. Nah, terus habis itu lumayan, satu hari itu bisa untung kayak 50.000. Jadi kayak dalam 1 bulan bisa sampai 1,5 juta. Oke. Itu dengan sambil sekolah tuh ya? sambil sekolah gitu loh. Jualannya cuman di waktu istirahat sama sebelum masuk, cuman segitu doang, tapi udah ngalahin gaji karyawan karena Wih, Dan. karyawan kan 1,5 Bukan juta cuma dulu ngalahin ya. gaji karyawan, lu mendisrupsi orang kantin lo. Iya. Kantinnya berkurang gara-gara Curi. ya dari situ, terus habis itu pindah bisnis karena banyak orang tua sama dulu mantanku juga kurang setuju karena aku jualan receh lah. Kalau dulu kan Jadi entrepreneur sekarang kan mantannya nyesel nih ya, gini. ya nggak tahu. Jadi sih kalau misalkan dulu kan entrepreneur belum terlalu yang sekarang banget ya. Kalau sekarang kan kayak semua orang wajib untuk jadi entrepreneur, tapi kalau dulu kan masih jarang banget. Jadi kayak banyak banget orang yang mencela, akhirnya mutusin untuk ganti bisnisnya juga rumput laut juga nggak gitu jalan, ganti batik. Oke. Ngapain tuh? Batik aku beli dari Jogja, waktu itu kan sempat ambil sekolah bahasa di Malaysia. Oh. Oke. Nah, di Malaysia itu ambil setahun di sana. Nah, itu ambil batiknya dari Jogja, jualnya Jual di di sana. Malaysia. Cuman ternyata yang aku beli ini kebanyakan size Indonesia. Ternyata di sana kan banyak bulinya. Oke. Jadi nggak match gitu. Jadi kayak nggak untung ya nggak rugi. Jadi kayak
Tapi dari situ jadi punya banyak pelajaran sebelum akhirnya memulai bisnis sendiri yang Sumo Squid itu. Oke. Terus akhirnya lo balik ke Jogja, terus mulai Sumo Squid. Enggak, waktu itu ke Cina dulu, ke Cina sekolah bahasa lagi setahun. Banyak sekolahnya lo ya? Iya banyak, tapi nggak ada yang lulus. Banyak sih nggak masalah. Banyak sekolahnya lo ya lo. Iya. Terus. Nah di Cina, terus habis itu balik ke UPH. Disitulah baru akhirnya mulai masuk bazar-bazar. Bazar-bazar itu di UPH, terus akhirnya masuk di mall, terus singkat cerita akhirnya bisa main di sektor properti. Sekarang dia udah punya 18 properti, kos-kosan ya? Ya belum kebangun semua lah, belum kebangun semua. Umur berapa lo sekarang? 25. 25 tahun, brother. 25 tahun gua ya udah berusaha sih, tapi nggak sekeren dia. Gokil. Kan lu masih muda, bro. Gue juga ngalamin sih, jadi pengusaha masih muda tuh dapetin bisnis kan trust ya. Dapetin trust kita masih muda tuh sedikit tantangan. Gimana cara lu handle-nya? Kalau sekarang ya untuk mendapatkan trust itu sebenarnya bisa dibilang aku tuh jauh lebih beruntung daripada Koriko. Maksudnya kalau dulu Koriko tuh benar-benar semuanya kan masih zaman tuh yang benar-benar offline banget lah. Iya. Kalau sekarang itu udah namanya online banget. Jadi kayak misalkan sekarang yang lahir sekarang sama yang zamannya kita, aku bilang lebih beruntung yang sekarang ini karena dia punya chance buat sukses itu jauh lebih besar. Setuju. Dan kalau misalkan posisiku sekarang untuk bisa orang lebih percaya itu karena sekarang itu udah nggak sesusah dulu untuk dapetin trust orang, itu bisa banget dari sosial media gitu. Semakin banyak kita punya orang pengikut atau followers, nah itu tuh itu juga salah satu nilai yang bisa dibilang orang jadi punya trusted di kita gitu. Nah, lu kan juga sebagai seorang pengusaha, terus yang harus jadi kita tuntutan zaman ini sekarang kan harus membuat konten segala macam. Betul. Nah, cara bagi waktu versi Anthony itu seperti apa sih? Kalau bisa dibilang aku sendiri pun juga masih belajar karena aku ini tuh merapikan itu nggak cuma satu sosial media tapi itu 3 sosial media yang kayak aku tuh bener-bener growthin semuanya gitu. Ya tiga-tiganya growth. TikTok? Ya TikTok, Instagram sama di YouTube. Ya, nah itu memang di 3 itu yang memang aku fokusin. Tapi sampai saat ini memang belum bisa yang benar-benar di saat aku fokus di TikTok, yang 2 ini pasti kayak keteteran. Nah, kalau aku fokus di YouTube, nanti yang subscriber yang di TikTok sama Instagram bisa kayak slowing down gitu, nggak naiknya nggak signifikan. Nah, jadi kayak aku tuh baru membuat sebuah kayak konsep itu, di mana satu kali aku buat konten itu bisa diaplikasikan ke tiga tempat gitu. Nah, untuk YouTube sendiri sebenarnya itu sudah dibikin rapi. Kalau dulu itu memang aku tuh maksain diri banget, jadi kayak memang fokusnya tuh di bisnis, tapi setiap pagi itu waktu bangun pagi jam 5 pagi itu udah ngebuat YouTube dulu. Itu emang aku paksain supaya yuk YouTube juga harus serius gitu loh. Tapi ternyata itu nggak bisa bener-bener jadi suatu habit gitu karena bener-bener capek banget. Nah, terakhir akhirnya itu bener-bener ngebedah dalam waktu 1 bulan. Oke, aku harus punya berapa video nih. Nah, berapa video. Nah, ini dalam 1 hari ini kayak aku langsung maraton misalkan podcast aku maraton ke 3 orang podcast. Terus kalau misalkan 1 hari bikin 3 konten langsung gitu. Nah, bisnis lu gimana bagi waktunya sama jadi content creator ini? Nah, karena udah lebih tersistem jadi nggak terlalu ribet gitu. Memang kita menambah pekerjaan tapi itu kita selesaikan dalam waktu berapa hari gitu loh. Misalkan dalam 1 bulan kita fokusnya udah 5 hari ini pokoknya kita benar-benar harus ngebuat itu semuanya. Jadi kayak misalkan konten bankku di YouTube itu mungkin ada masih ada 3 atau 5 buat beberapa minggu depan gitu. Jadi masih aman. Terus habis itu kalau misalkan dari TikTok itu konten banknya tuh mungkin ada 5. Jadi kayak kita udah benar-benar udah kerjanya tuh bukan yang kayak hari ini harus buat ini, hari ini harus buat ini gitu. Jadi kayak udah tersistem gitu. Nice, keren banget. Nah, banyak orang-orang yang nanya sama gue kan bro, versi ini gue selalu kalau sharing di teman-teman atau mungkin follower gue mengenai yang Rico lakukan. Nah, mungkin kan orang-orang juga pengen tahu yang orang lain lakukan versinya masing-masing. Kalau lu disuruh memilih dari 3 kata, mana yang lu jadiin prioritas terutama untuk dalam pengembangan diri? Kalau gue nih fokus, cepet, ya kan, dan bertanggung jawab. Kalau lu apa? Fokus,
konsisten sama jujur kayaknya. Jujur. Ya itu penting sih. Itu penting karena menurut gua lu kalau masih mempertanyakan misalkan nih lu masih cheating, masih curi-curi duit segala aduh lu. Itu cepat itu ya ya karena kalau tim kerja karyawan atau partner mungkin melakukan sebuah kesalahan yang sistem ya masih bisa kita toleransi ya. Betul. Tapi kalau udah bicara soal duit kayaknya susah. Aduh gimana Iya. gitu. Nah, brother, gue mau tanya pertanyaan tapi lu jawab cepet ya. Oke. Seorang Anthony Sudarsono, gue pengen kulik soalnya. Pengusaha atau content creator? Pengusaha. Kenapa? Kan lu juga fokus ke content creator sekarang. Tapi itu tuh untuk menopang usahaku gitu. Oke. Jadi kalau memang nggak ada tuntutan di usaha harus ada content creator, mungkin aku nggak masuk gitu karena pusing banget di content creator tuh bener-bener kayak mikir terus tuh, mikir terus. Kayak kadang-kadang malam tuh, aduh harus bikin apa ya buat Terus besok. apa yang mendorong lu untuk terus-terusan stabil dan konsisten sebagai content creator? Karena kebutuhan itu kalau udah bukan kita bicara mau nggak mau tapi harus gitu. Kalau mau nggak mau ya pasti nggak mau, tapi karena itu keharusan ya jadi mau nggak mau. Oke. Properti atau F&B? Properti. Kenapa? Cuannya lebih besar. Cuannya lebih besar. Jawab pertanyaan gue singkat ya bro ya. Penghasilan lu berapa sih? Penghasilan ya Semua. ada lah masih kecil lah ini. Enggak lah, semua lo jangan tapi lo jangan merendah di atas gunung lah. enggak lah. Dari ya. properti kisaran sekian, dari ini sekian. Enggak jawab spesifik ya, tapi paling ratusan lah. Per bulan? Ya. Stabil? Ya, stabil. Ratusan itu ada yang dimulai dari angka 100, ada yang 200, ada yang 300, ya kan? Kan itu masih disebut ratusan dong, ya kan? Iya. Coba kemana? Iya ratusan lah nanti. Soalnya dia baru beli jam tangan Rolex, wah gila, Rolex, Hulk ya? Iya. Wow. Nah, lagi sistematis atau impulsif, bro? Impulsif. Kenapa? Pengennya ke sistematis sih, cuman sekarang masih impulsif. Gua soalnya impulsif banget gua. Apa yang gue mau gue lakuin gitu. Harusnya sih sistematis ya kayak yang bener ya? Iya bener, Iya kan? bener. Aku Maksudnya juga sistematis itu bisa mempermudah kayak yang lo bilang tadi. Lo bisa fokus jadi content creator karena bisnis lo udah punya tersistem kan. Iya. Memang, cuman kadang-kadang ide kita kan liar kan. Betul. Jadi ada beberapa hal yang sangat impulsif. Betul. Oke, jadi inilah perjuangan seorang kebalik, Keong. Perjuangan seorang Anthony Sudarsono yang gokil banget, usia 25 tahun, punya 18 properti. Terus kedepannya lo mau buat apa lagi, bro? Properti? Ada satu membuat bentuknya kayak aplikasi sih, cuman nanti. Aplikasi tapi di bidang properti. Properti, wow. Di bidang properti. Kapan tuh bisa di launching? Atau idenya bisa dipublish? Bulan depan itu udah keluar tapi masih dalam bentuk offline-nya, belum. Sendiri aplikasi. atau partneran? Partner bertiga. Partneran. Oke. Jadi kita tunggu hasil karya dari Anthony yang keren banget, masih 25 tahun sekarang tapi F&B masih jalan? Masih. Lu bukan ada jus-jusan ya? Ada juga. Apa nama jusnya? Juce Jus. Juce Jus. Ya. Gokil banget. Jadi itu aja. Pokoknya kita setiap hari harus berkembang, konsisten. 3 pesannya Anthony tadi apa aja? Fokus, jujur, yes, konsisten. Itu penting buat teman-teman ngebangun bisnis, bukan cuma bisnis sih, tapi dalam hal profesional lo bekerja juga harus kayak gitu. Thank you so much. Sampai jumpa kita di episode yang lain. Kita akan ngulik-ngulik orang-orang lain. By the way, thank you so much udah kunjungin ke kantor, udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Follow, subscribe channelnya Anthony Anthony Sudarsono. Harusnya dia nyuruh follower kita, tapi masih dikit Iya banget. tadi kelupaan. Terima kasih banyak. Ya. Tuhan berkati. Thank Brother, you, sukses thank you. selalu. Thank you, Mantap, Gorgo. maju terus berkarya buat Indonesia. Siap, sukses. Thank you so much guys. Thank you. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay. Top. Awas lu kalau nggak lakuin. Thank you.